Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mandu Prasetya dari kelas 12 TKJ 3, nomor absen 12. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Pada tanggal ke-13 di bulan Juni merupakan hari berduka bagi keluarga korban peristiwa Wasior berdarah. Peristiwa Wasior berdarah menyaksikan kekerasan dan pembunuhan terhadap warga desa Wonoboy, Wasior, Papua pada tahun 2001. Bermula dari terbunuhnya 5 anggota BRIMOB dan 1 warga sipil di perusahaan PT Vatika Papuana Perkasa, warga sipil menyaksikan pencarian pelakuan secara semena-mena oleh pasukan polisi yang meliputi pelanggaran HAM berat berupa penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan, hingga pembunuhan di luar hukum. Pelanggaran HAM berat ini seharusnya diselesaikan secara hukum dan keluarga korban wajib diberikan keadilan. Meski begitu, hasil penyelidikannya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang diberikan kepada Jaksa Agung pada 2003 sampai sekarang belum membuahkan hasil. Dengan sejumlah pingpong antara Jaksa Agung dan Komnas HAM, berhasil penyelidikan yang dinyatakan belum melengkapi persyaratan formil dan material kini berada di tangan Komnas HAM sejak 2016. Apa yang terjadi dalam Wasior berdarah dan bagaimana negara menindaklanjuti menunjukkan pola yang berulang dari Papua. Peristiwa Wasior berdarah untuk melihat bagaimana Papua sedang tidak baik-baik saja sadari Juli. Rantai kekerasan di Papua jika ditarik mundur, kericuan yang terjadi di perusahaan kayu PT VPP berakar pada penindasan terhadap warga setempat. PT VPP sebelumnya telah melakukan kesepakatan terkait pembayaran saat penggelapan kayu sebagai ganti rugi hak ulayat masyarakat adat. Ketika PT VPP dianggap mengingkari kesepakatan, warga yang sebelumnya sudah memberikan toleransi waktu akhirnya memilih untuk melakukan aksi menahan speedboat perusahaan sebagai jaminan. Alih-alih memenuhi kesepakatan atau membuka ruang dialog, pihak perusahaan mendatangkan pasukan BRIMOB untuk melakukan tekanan dan intimidasi. Hal ini tidak terima oleh kelompok sipil bersenjata sehingga terjadi penyerangan terhadap perusahaan yang berakibat pada tewasnya 5 anggota BRIMOB dan 1 karyawan perusahaan. Selain penyerangan yang terjadi, kelompok bersenjata juga membawa 6 pucuk senjata kepunyaan anggota BRIMOB yang tewas. Aparat kepolisian kemudian diturunkan untuk mencari pelaku penyerangan. Pada titik inilah terjadi sejumlah tindak kekerasan terhadap warga sipil desa Wonoboy, Wasior. Warga biasa yang tidak ada sangkut pautnya dengan penyerangan yang terjadi harus menerima begitu saja. Teror yang berlangsung kala itu, 4 orang tewas, 5 orang dihilangkan, 1 orang diperkosa, dan 39 orang disiksa. Wasior berdarah bukanlah satu-satunya. Ia adalah satu dari daftar panjang peristiwa berdarah di Papua. Pada Juli 1998 terjadi biak berdarah yang menyaksikan bagaimana aksi damai memperjuangkan referendum dijawab dengan pembantaian oleh aparat militer. 8 orang tewas, 3 hilang, 37 orang terluka berat dan ringan, dan 50 orang ditahan sewenang-wenang. Dalam memperingati 20 tahun biak berdarah, Komisioner Komnas HAM Bekaulung Hapsara bahkan mengutarakan bahwa dalam kasus ini terdapat banyak perempuan diperkosa, perempuan-perempuan hamil dibunuh, perutnya disobek, bahkan bayinya dikeluarkan. Pada April 2003 terjadi peristiwa Wamena. Warga sipil tengah merayakan hari
Raya Paskah ketika penyisiran 25 kampung di Wamena yang dipicu oleh pembobolan gudang senjata, markas Kodim dan penyerangan yang menewaskan 2 anggota Kodim. Penyisiran oleh aparat TNI Polri mengakibatkan 9 orang tewas, 38 orang terluka berat, dan 42 orang yang tewas karena kelaparan selama pemindahan. Pada Desember 2014 terjadi kasus Paniai. Anggota TNI mengeroyok 3 remaja di Paniai ketika warga beramai-ramai meminta pertanggungjawaban aparat TNI Polri melakukan penembakan yang menewaskan 4 orang di tempat dan 21 orang terluka. 1 orang yang dibawa ke rumah sakit meninggal dalam perawatan. Kelima warga Paniai yang tewas adalah remaja. Selain keempat kasus ini, masih banyak pelanggaran HAM yang berdarah di Papua. Salah satunya implikasi genting dari deretan peristiwa berdarah di Papua adalah pemindahan paksa. Warga sipil yang merupakan orang asli Papua atau OAP harus berpindah dari rumahnya dan menjadi pengungsi akibat dari eklarasi kekerasan di berbagai lokasi di Papua yang menjadikan rumah mereka daerah konflik yang tak lagi aman. Dengan tinggal di tempat penampungan rumah kerabat dan di hutan, OAP yang mengungsi harus merelakan akses terhadap makanan yang bergizi, fasilitas kesehatan, sekolah, dan hidup berdampingan dengan iklim ekstrim. Sementara pengiriman bantuan dari OAP pengungsi oleh berbagai lembaga bantuan kemanusiaan seperti Palang Merah kerap dihalangi. Pekerja gereja yang ingin membantu pun beberapa kali dicegah oleh petugas keamanan untuk mengunjungi pengungsi. Menagih janji negara tanggal 13 di bulan Juni memang merupakan hari berduka bagi keluarga korban Wasior berdarah. Namun tanggal ke-13 di bulan Juni ini juga merupakan hari untuk marah dan menagih keadilan. Kekerasan masa lalu yang tak kunjung diselesaikan melanggengkan budaya impunitas, pembebasan pelaku dari hukuman atas pelanggaran HAM, terlebih melihat panjangnya daftar pelanggaran HAM Papua sejak dulu. Impunitas dan ketiadaan keadilan membuka pintu lebar bagi kekerasan terhadap OAP untuk terus berulang. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, ada 2 hal yang wajib ditindaklanjuti. 1. Presiden dan Mahkamah Agung harus segera membentuk pengadilan HAM untuk kasus pelanggaran HAM berat Wasior berdarah, dan 2. Kejaksaan Agung mengambil berkas kasus pelanggaran HAM berat Wasior berdarah dari Komnas HAM di RI dan menindaklanjutinya. Tuntutan ini disuarakan setiap tahunnya oleh Kontras, YLBI, dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Demikian pemaparan kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, khususnya di Papua. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Ada kesalahan kata kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.